قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Rahman yang Maha Murah, Ar-Rahim yang Maha Asih. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Alif Lam Ra. Kitabun, ini kitab uqimat, dikukuhkan ayatuhu, ayatnya. Tsumma fusilat, kemudian dijelaskan. Milladun, dari sisi Hakimin Al-Khabir, zat yang Maha bijaksana lagi Maha waspada. Allah ta'budu, hendaknya kalian semua tidak menyembah illallah, kecuali Allah. Innani, sungguhnya aku lakum kepada kalian, minhu, dari Allah, nadhirun, memberi peringatan, maksudnya dari azabnya Allah bila mana kafir kalian. Wa basyirun, dan memberi kabar gembira, yaitu dengan dikasih pahala dari Allah bila mana kalian beriman. Wa in istaghfiru, dan hendaknya kalian semua beristighfar, minta ampun robbau, kepada Tuhan kalian dari kesyirikan yang kalian buat. Tsumma tubu, kemudian tobatlah kalian semua, kembalilah kepada Allah, maksudnya ilaihi tubu, kembalilah ilaihi, kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Yamatikum, maka Allah akan membahagiakan kalian, mataan, dan kebahagiaan, hasanan, yang bagus, dengan dikasih kehidupan yang enak dan rizki yang melimpah. Ila ajalin musamma, sampai tempo yang telah ditentukan, yaitu kematian. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi kulladzi fadlin, setiap orang yang mempunyai keutamaan di dalam amal, fadlahu, keutamaan dia, yaitu balasan dia nanti di akhirat. Wa in tawallau, bila mana ing tatawallau, wa in tawallau, bila mana kalian berpaling, fa inni, maka sungguhnya aku akhafu, takut, alaikum, atas kalian semua, adzab yaumin kabir, adab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Innallaha ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian. Wa huwa, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa, kuasa menyiksa, kuasa memberi pahala. Ala, ketahuilah, innahum, sungguhnya mereka, yasnuna, mereka sama melipat, sudurahum, dada-dada mereka, liyastakhfu, supaya mereka menyembunyikan, minhu, dari Allah, menyembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka, minhu, dari Allah. Ala, ketahuilah, khina yastaghshuna, ketika mereka menutupkan thiyabahum, pakaian mereka, kepada tubuh mereka. Ya alamu, Allah mengetahui, ma perkara yusirruna, yang mereka sembunyikan, wa dan perkara yu'linuna, dan mereka berbuat dengan terang-terang. Innahu, sungguhnya Allah, alimun, zat yang maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan orang yang mempunyai hati, dada, maksudnya hati, apa yang di dalam hati. Kita ini enggak bisa sembunyi dari Allah. Allah itu selalu bersama kita, selalu melihat kita. Dan bukan hanya itu, yang menggerakkan diri kita dan hati kita pun juga hakikatnya adalah Allah SWT. Bagaimana tidak mengetahui? Ini ada cerita, sebetulnya ini ayat ini ada cerita, sebagian mengatakan ada seorang Islam yang dia itu takut, malu kalau ngumpuli istrinya, dan malu kalau dia ini mau buang hajat, saking merasa di mana-mana itu merasa dilihat Allah gitu. Saya ketahui, loh, memang sejak dulu ya Allah SWT mengetahui seperti itu. Kira baru mengetahui, masa kau sembunyi, malu-malu, kamu tutup-tutupi, ya tetap tampak aja sama Allah. Kamu lipat-lipat dadamu, kamu dekatkan dadamu dengan
dengan kakimu sehingga dungkrung begitu dipetkan itu seperti orang virak itu ya toh, biar enggak nampak, ya Allah nampak aja. Nampak ada. Berbuat seperti itu memang dapat pahala tasatur seperti itu, tetapi bukan berarti Allah terus enggak nampak, itu enggak. Nampak aja, zahirmu juga nampak, batinmu juga nampak. Semua aliran darahmu juga nampak semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dagingmu semua ada bagian luar, bagian dalam, bagian hati, isi hati, apa yang tersirat dalam hati, dalam otakmu, semuanya diketahui oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Itu hakikatnya. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada dari hewan melata bil ardi di bumi illa 'ala Allah, kecuali atas Allah. Rizkinya dabbah. Ada semua yang melata di bumi ini termasuk manusia ini juga, semuanya itu urusan rizkinya sudah selesai. Allah yang nanggung mereka semuanya. Allah yang nyiptakan, Allah yang nanggung rizkinya. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui mustaqarraha, tempat bersemayamnya dabah, tempat bersamanya binatang melata tadi. Wa mustawda'aha, dan tempat ditinggalnya binatang melata tadi. Mustaqar itu maksudnya tempatnya tinggal, yaitu di dunia. Mustawda'ah yaitu tempatnya ditinggal. Mustaqar tempat tetapnya yaitu di dunia. Mustawda'ah tempat ditinggalnya yaitu ketika setelah mati. Atau mustaqarraha adalah tempat tetapnya dia ketika masih di sulbi, di tubuhnya bapaknya. Atau mustawda'ah maksudnya adalah tempat ditinggal dia, ketika ditinggalnya kan dia, ditempatkan dia di rahim. Kulun, semuanya itu fi kitabim mubin, dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Jadi orang itu mau kemana aja itu tahu, nggak bisa sembunyi. Aku nakal, nggak ada yang tahu, kata siapa? Nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Kalau orang merasa nggak ada yang tahu itu ya bodoh. Kalau kamu nggak ada tahu, yang gerakkan saja Allah, masa Allah nggak tahu. Yang menghidupi kamu Allah, masa Allah nggak tahu. Yang menarik nafasmu kemudian memasukkan lagi juga Allah, masa Allah nggak tahu. Yang buat matamu melek itu juga Allah yang nggak tahu. Baru tidur kan? Ya baru tidur. Kenapa melek lagi? Itu yang membuat juga Allah. Kamu nggak bisa menahan kantuk kalau lagi Allah kehendaki kamu tidur. Misalnya akhirnya kamu tidur. Kamu juga mesti akan bangun kalau Allah kehendaki kamu bangun. Ini kan kamu bangun. Kamu pengennya itu jadi orang yang kaya, duitnya banyak, ternyata juga nggak dapat apa-apa. Sehingga kerja habis-habisan, sudah kesana sini, kerjanya ya tetap melarat aja. Kamu pengen orang nggak bisa, pengen nggak punya duit begitu loh. Kalau takdirnya punya duit ya punya duit aja. Ada cerita, nggak tahu ini cerita bener apa enggak. Ada orang yang pengen, yang dia ini melarat datang kepada Nabi Musa katanya. Makanya orang itu katakan, Nabi Musa doakan saya itu, minta nasihat biar saya jadi orang kaya. Loh, bajunya tinggal satu padahal. Ya syukurlah, disyukuri, nanti kalau disyukur nanti kan Allah tambah. Ya apa yang saya syukuri? Baju saya tinggal satu kok disyukuri, apa yang disyukuri? Akhirnya dia itu malah bajunya digondol angin, hilang, nggak pakai baju. Ada lagi yang datang, Nabi Musa, saya itu minta nasihat bagaimana biar jadi melarat, sudah bosan saya di kaya itu. Mudah saja. Kamu itu yang jangan syukur. Wah, apa kasih rezeki jangan syukur. Nanti sebentar lagi kamu bisa melarat. Lah marah dia malah, lah enggak syukur gimana, Allah sudah ngasih begitu banyak ini. Tengah-tengah minum dia itu bawa minuman. Minumannya dibuanting malah jadi emas katanya. Gara-gara syukur. Tapi sebetulnya ini cerita kiasan atau cerita apa, yang jelas ini cerita ini benar maknanya. Yaitu kalau orang itu syukur ditambah-tambahi oleh Allah,
Kalau orang itu kufur, tidak syukur, ya ta, ngufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, tambah hari tambah melarat malahan tambah. Jadi begitu. Tanah orang itu dikasih itu Allah yang ngasih, orang itu diuji itu Allah yang uji. Ketika dia uji dia itu tambah syukur, semuanya ini pantasnya itu dikasih. Nah, kalau orang itu dikasih itu sebenarnya ujian juga sebetulnya. Dikasih oleh Allah kok tambah dia itu masih kurang syukur, nggak cocok dikasih, nggak usah dikasih ini, habis kan nggak dikasih apa. Ya kalau itu harta, kan pemberian Allah itu macam-macam. Ya ada harta, ada kebahagiaan, ada kesehatan, ada orang itu kalau punya ada dikasih kesehatan disyukuri dengan ibadah, dengan zikir, nanti kan ditambah-tambahi kesehatannya. Kalau dikasih kesehatan nggak disyukuri, dibuat maksiat, waduh langsung sebentar lagi sakit nggak karuan. Makanya disyukuri. Apa yang dikasih? Juga kecerdasan, kepinteran. Kepinteran nggak dibuat untuk ngaji, nggak dibuat untuk belajar agama. Nah, akhirnya jadi goblok kemudian. Langsung hilang akalnya. Karena nggak disyukuri. Syukurnya orang dikasih kecerdasan itu dibuat untuk belajar agama. Kan gitu. Maka syukur. Kalau dikasih Allah disyukuri, apa-apa syukuri. Al-Fatihah.